kita kadang-kadang bohong, kadang-kadang masih tidak masuk. Siapapun orang selain para nabi, tidak ada yang menjamin tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu. Tapi para nabi, anak para nabi itu as-shadiqul masduq. Jadi kita juga as-shadiqul masduq. Jadi apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan wahyu dari Allah dan tidak akan yujma'u qalbuhu, dikumpulkan kejadiannya, terbentuknya di batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan sebagai nutfah. Nutfah itu air sperma. Jadi dikumpulkan dalam bentuk nutfah berupa air sperma. Dikumpulkan karena harus bersama antara kaum awal dengan kaum Adam. Laki dan perempuan berkumpul dalam bentuk nutfah selama 40. Ada proses. Siapapun yang bersama manusia, anak Adam pasti melalui proses perkumpulan antara nutfah laki-laki dan mani dan ovum perempuan selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian ala qalam mithla dzalik. Setelah 40 hari prosesnya akan terbentuk menjadi anak atau darah yang mengembang selama 40 hari. Begitu kita cari bersama yang sangat dan saudara manusia kita berbeda nutfah selama 40 hari tidak waktu ibu. Setelah 40 hari berikutnya baru berbentuk darah yang mengembang. Darah ibu menggumpalnya di mana? Di rahim, menggumpal di luar rahim, itu namanya lahir di luar kandungan. Kalau laki-laki darah menggumpal menjadi penyakit. Tapi ini Allah menciptakan luar biasa. Tidak terbentuk dari hal yang sangat luar biasa. Jadi manusia itu hidup dengan makanan yang diberi oleh Allah dari alam, makanan yang halal, yang penyimpan yang baik, baru proses menjadi makan oleh manusia menjadi darah. Sari-sarinya termasuk diantaranya menjadi apa? Menjadi mani inilah yang menjadikan hubungan suami istri selama 40 hari terjadi pembuahan. Istilahnya pembuahan ini selama 40 hari. Baru setelah itu menjadi darah yang Tumma mudghatan mubtada'ah. Setelah menjadi darah yang menggumpal, berubah prosesnya. Setelah 40 hari yang ketiga baru terbentuk jadi daging yang menggumpal, daging yang daging yang menggumpal. Jadi berbeda daging. Tapi ini daging khusus ada di rahim ini. Nah, setelah 40 hari kedua, 40 hari ketiga, ya, menjadi daging kempal, tsumma yursal ilaihi malaku fa
daging yang menyumbangkan itu dan diberitakan 4 kalimat proses. Setelah terbentuk daging menyumbang, daging yang menyumbang, lalu ditiup Allah mengutus malaikat, coba ditiup itu daging menyumbang, ditiup oleh malaikat. Nah, setelah itu terciptalah kaum 40 hari ketika baru diberi jinak nafas, lalu bergerak-gerak karena ada nafas. Setelah berapa? 40 hari ketika 40 kedua 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 40 bulan benar ibu baru diberikan bayangkan mungkin ini kalau bulan sampai bulan saja apa diberi amal dulu buat ala buat ibu kita itu mengandung kita buat sengsara lebih sengsara lagi, berat lebih berat tak. Ini proses setelah diberi nafas, lalu ditiupkan nafas oleh malaikat, lalu diperintahkan 4. Yang pertama dikasih rizki wa ajali wa amali wa syahidun au. Yang pertama dikasih rizki, ditulis rizkinya. Malaikat tulis rizkinya. Jadi di dalam doa ini setelah diberikan itu di situ sudah ada rizki. Artinya apa? Sudah mulai bisa makan apa yang terkandung dalam doa ini. Apa yang dimakan? Darah. Jadi proses yang kita makan itu menjadi darah, menjadi darah. Sebelum dia jadi, maka daging dimakanlah oleh calon rakyat. Itu dimakan. Sari makanan tubuh dimakan oleh rezekinya oleh calon manusia. Proses bayang setiap hari dimakan. Kalau ini makan tidak sehat, maka bayinya kurang sehat. Perlu ibu makan yang bergizi supaya nanti lahir tidak menjadi bayi yang stunting. Ini prosesnya luar biasa. Tidak gampang. Setelah ditulis fisiknya maka dia dari makan, dia dari besar, lalu juga ditulis ajal. Ya. Wa ajal ini beri batas umurnya sampai kapan nanti? Ada yang sampai 2 tahun, ada yang umurnya pendek, ada yang umurnya sedang, bermacam-macam tergantung perintah Allah kepada malaikat kapan umurnya akan dicabut oleh Allah. Dan kita tidak bisa menolak. Mati itu semua orang tidak mau. Dengan model lagi mati itu sebagaimana kamu lari dari kematian. Ini sakit kepala saja tidur. Dokter apa? Tidak mau mati. Sakit perut, sakit emak. Hari kedua apa? Lari dari mati. Tidak mau mati. Utang besar, banyak utang, ditarik sana. Mau mati? Tidak mati. Lebih baik hidup tidak nyawa utang
Yang ketiga, wa amalihi, dan perbuatannya. Perbuatannya itu dia beramal apakah orang yang beramal soleh, apakah dia menjadi orang yang amalnya itu maksiat terus, sudah ditulis itu. Apakah ahli surga, apakah ahli neraka, maka ditulis oleh Allah, ditakdirkan pada saat umur 40 hari ditulis sudah disitu. Itu hanya namanya takdir Allah. Nah, setelah ditulis namanya wa syaqiyun aw sa'idun, dia termasuk orang yang celaka ataukah termasuk orang yang berbahagia, yang berbahagia, yang selamat. Itu juga sudah ditulis pada saat umur 40. Nah, takdir ini bisa dirubah dengan takdirmu dengan apa? Dengan amal. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Sekali lagi sampai besok. Kenapa? Karena manusia kadang-kadang tidak percaya. Masa saya masih muda, masih sehat obat, saya hidayah, saya enaknya sombong karena merasa paling baik. Tidak percaya kalau mau mati. Tidak percaya bahwa dia bisa sakit. Kalau sehebat apapun orang, sekuat tenaganya, kalau sudah diri sakit, orang beradu dan kuat sakit. Sehebat apapun kalau sudah diri sakit, tidak ada kuatnya. Hilang seketika, jagonya hilang. Nah, pada saat inilah para hadirin yang berbahagia, kita harus sadar bahwa yang kuat adalah Allah, yang berdaya adalah Allah. Makanya Nabi sampai bersumpah, Wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Bersumpah yang luar biasa, mengukur keimanan ini, mengukur keyakinan ini. Diingatkan oleh Rasulullah SAW sumpah yang luar biasa. Saya bersumpah demi Allah, yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Inna hadakum, sesungguhnya salah satu kamu semua, la ya'malu, sungguh akan berbuat di amal di jannah, dengan perbuatan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un wa yasbiqu alaihi kitabu wa ya'malu bi'amalah. Nah, ini mengukur jadi inna ahadakum la ya'malu, sungguhnya salah satu kamu semua akan berbuat, demi pasti akan berbuat dengan perbuatan ahli surga. Dia berbuat baik, beribadah sebagaimana ibadahnya ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, sehingga perbuatan itu terus dilaksanakan. Tidak ada jarak antara surga dengan aman kecuali satu, jengkal. Artinya apa? Sudah mau meninggal, masih berbuat baik, selalu berbuat sebagai amanah ahli surga. Tetapi fayasbiqu alaihi kitab, maka mendahului kepada dia tulisan amal takdir Allah bahwa dia bukan ahli surga. Sudah beribadah terus, tapi dia tergolong ditulis, ditakdirkan bukan ahli surga. Fayamalu bi'amalihi, maka akhirnya menjelang meninggalnya dia berbuat perbuatan yang melanggar aturan Allah, durhaka kepada
Sebaik apapun perbuatan seseorang, kalau ada kekotoran campur dengan riya, ingin dipuji oleh orang lain, ingin mendekati yang bisa merusak amal ini. Mungkin orang itu melakukan kebaikan, amal-amal yang soleh, tapi hatinya karena sombong atau hanya ingin dipuji orang. Dan akhirnya apa? Pada saat mau meninggal, dia diumumkan oleh Allah, dijelaskan tampakan ini loh amalnya baik tapi sombong, maka dia tergolong ahli karena apa? Karena dia memang ahli neraka. Nah, kita ini menjadi perhatian yang sangat mendalam. Inilah sumpah Rasulullah SAW yang harus kita perhatikan sesungguhnya. Jagalah amal kita yang sudah soleh dan baik, dan sampai diawali oleh riya atau kesombong. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlihi. Dan sesungguhnya salah satu di antara kamu sekalian ada yang berbuat dengan perbuatan ahli neraka, enggak pernah berbuat baik. Semua maksiat jalan, semua dosa dia jadikan bulan-bulan setiap hari. Hatta mayakun benar-benar illa dirahun, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka illa dirahun, ada satu tingkal saja. Ini ibarat kita, dan berarti satu tingkal itu amalnya satu tingkal teman. Ini ada banget perumpamaan betapa dekatnya dia dengan Anda. Kadang-kadang orang kalau memang dia itu ahli surga, sekalipun sudah berbuat beromong-omong demikian banyak perbuatan dosa yang dilakukan, menjelang akhir hidupnya kurang setahun dia tobat kepada Allah. Saya sudah melakukan mana-mana, menyesal. Saya ingin bertobat kepada ampun Bapak. Saya ingin naik haji. Ada haji. Tobat naik haji. Setelah pulang dari haji menjadi orang baik. Ini takdir Allah. Diroknya ini jarak satu jengkal dibatasi satu kaki. Ada satu diroknya itu dibatasi setengah tahun. Ada yang diroknya itu dibatasi hanya satu hari. Ada 3 tahun, ada 5 tahun. Bertobat dan orang menyaksikan itu orang baik. Saya menyaksikan kok tadinya belum berdoa dengan saya, wah dia membela kebenaran dan menjadi pendukung orang yang melakukan amal soleh, sehingga disaksikan oleh orang banyak dia itu menjadi orang yang bertobat kepada Allah. Inilah yang disebut husnul khotimah. Nah, ayat sedikit ahli lalu kemudian lalu jadi berubah sesuai dengan takdir yang ditulis pada saat umur 40 hari ya kembali asyhadul awsani. Apakah dia orang celaka atau orang yang celaka? Yang menjadi dari kedua, maka dia akan berbuat amalnya di surga dan akhirnya masuk ke surga. Dan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Inilah hadis yang keempat. Dan juga yang dimuliakan Allah. Karena sekarang kita baca, saya kaitkan hadis tadi itu syahidun ausananjur yang ditulis 40 tahun ke atas itu saya kaitkan dengan bulan Rajab. Ruya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yang di atas Sahihul Masjid, karena ini hadis pas itu. Qala ala inna Rajab syahrul ingat
tidak tertulis. Itu terhadap kehebatan dengan apa? Bukan ditulis kita bukan dosa saja, bukan ditulis. Belum, tetap kita harus berbuat baik karena kita diminta untuk amal soleh. Ini adalah hanya menunjukkan kehebatan dan keistimewaan kita baca, bukan berarti kita bebas melakukan maksiat. Paman soma, ini maksudnya ini menyampaikan paman soma min yauman iman wa ihsanan au jaba astaujallahu alaihi ridwan Allah. Barang siapa yang berpuasa satu hari pada bulan Rajab, maka Allah mewajibkan untuk memberikan keridhaan yang maha besar. Anda ridho Allah yang maha besar bagi orang yang berpuasa sehari pada bulan Rajab. Sekarang adalah baru masih ada 18 hari, itu satu hari saja kita puasa berbulan supaya mendapatkan ridho Allah yang maha besar. Kaitannya dengan apa? Mudah-mudahan dengan ridho Allah kita bisa menghapuskan tulisan amal takdir Allah bisa dihapus dengan doa. Al-Bidul Allah sekalipun sudah ditulis dengan tadi itu 40 hari tadi bisa terhapus karena doa. Kenapa? Karena takdirnya bukan takdirmu. Kaitannya. Yang kedua, wa man shoma yaumain, barang siapa yang puasa 2 hari, la yasifu wa yasifu min ahli sama wal ardi ma lahu min dawwahi min barang siapa yang berpuasa 2 hari pada bulan Rajab, para malaikat bumi dan langit tidak bisa menggambarkan betapa besarnya kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada mereka yang berpuasa 2 hari. Ekonomi diberi kemuliaan yang tidak bisa digambarkan di sisi Allah. Kayak apa mulianya Allah? Sangat mulia sehingga malaikat tidak menggambarkan besarnya kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Sekalipun di mata manusia dia dihina. Kadang-kadang disebutkan orang yang lokal tinggal dalam tidak gagah, orangnya jombang cantik, tapi puasa 2 hari berada dia dimuliakan di sisi Allah. Malaikat saja tidak bisa menggambarkan betapa besarnya kemuliaan yang diberikan mereka yang berpuasa 2 hari di bulan Rajab. Kalau itu saya sudah mulia, apa semau itu tidak itu di sisi Allah. Yang ketiga, wa man shoma thalathata ayyamin mufiyan min kulli bala'in dunya ada bil akhirah wal jununi wal jidami wal warasi wal fitnah. Kalau kita puasa di pada bulan Rajab akan diampuni oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari cobaan dunia, dari adab akhirat, dari apa? Junun gila konslet akalnya. Akalnya diselamatkan dari konslet. Bisa kalau akal sehat bisa melihat yang benar, yang salah. Jadi orang kalau kita puasa 3 hari, maka dia akan jernih pikirannya, bisa melihat persoalan dengan sejernihnya. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan mau meniru. Waljudani penyakit lepra, penyakit lepra itu fase terlalu. Biasa, makin lepas lepra sehat. Tidak dirasakan ada dengan
Kalau orang sakit tidak merasa sakit, sakit. Sakit, enggak saya merasa sakit. Padahal dia juga ada di atas hatinya bahagia, bersyukur menerima cobaan dari Allah dengan senang hati, bahagia. Tapi yang sulit itu tidak sakit merasa sakit, belum selesai, tidak punya semangat. Nah ini apa? Puasa juga di bulan Rajab. Wal-baras, wafitnah dajjal dan penyakit disamakan dengan fitnahnya dajjal. Dajjal itu orang yang akan dibunuh dan kemudian di sana, hubungan kita tidak tahu hubungannya bagaimana, tapi itu orang yang merasa dijajah semau-enaknya mengganggu orang untuk melakukan maksiat. Amin. Wa man shoma sab'ata ayyam, barang siapa yang puasa 7 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, meningkat lagi 7 hari. Wa man shoma sab'ata ayyamin wulifat anhu sab'ata abwab akan ditutup 7 pintu neraka jahanam. 7 pintu tertutup untuk orang yang puasa bulan Rajab selama 7 hari. Waman sholat sama ada jamin putihan lalu sama ada abwab jannah. Dan siapa puasa 8 hari pada bulan Rajab akan dibuka semua pintu surga sebanyak 8 pintu surga. Pintu jahanam yang ada 7, pintu surga adalah 8 dibuka semua kalau kita puasa 8 hari dan wa man shoma asyara ayyamin lam yas'al min Allah syai'an illa a'tahu. Kalau kita puasa 10 hari bulan Rajab, apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah. Jadi dikabulkan doa itu melebihi dari yang kita berdoa untuk puasa 10 hari, untuk apa yang kita mau akan diberikan oleh Allah. Nah puncaknya wa man shoma khamsata asyara yawman, selama 15 hari kita puasa bulan Rajab, ghafara Allahu ta'ala dzunubahu ma taqaddama wa badalahu bisa'a min hadihi hasanah. Kalau kita puasa bulan Rajab akan diampuni semua dosa yang pernah kita lakukan. Kita ingin semua kebahagiaan yang ada di atas ini masih kalah dengan satu apa? Dosa kita diampuni. Kita sudah dibebaskan dari pintu neraka. Tapi kalau kita melakukan dosa, tidak terbuka, tidak terbuka pintu neraka. Apa bagusnya? Dosa kita diampuni oleh Allah. Kita diberi karomah oleh Allah, kemuliaan dari Allah. Dan kalau kita neraka, hapus. Karena kita berdurhaka kepada Allah. Kalau kita sudah diampuni dosanya, maka akan diberikan oleh Allah. Kita diridhoi oleh Allah, hapus karena kita melakukan dosa. Tapi kalau diampuni, maka kita tidak mendapatkan doa dan ampunan dosa itu di atas segala. Yang kedua, wabad dalam sayyi'ati hasanah, semua kejelekan kita akan diganti oleh Allah dengan perbuatan yang baik. Innamal hasanat yudhibnas perbuatan yang baik itu akan hapus perbuatan yang buruk. Barang siapa menambah dari 15 hari, maka tambah lagi oleh Allah sampai sebulan 1 bulan
semua kita mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan pahala dan keistimewaan berbahagia Amin. Tidak pernah puasa sebanyak pada bulan Rajab selain bulan Ramadan yang paling banyak berpuasa puasanya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dan ada berbahagia dan semua bisa mendapatkan pahala dan sebaik-baiknya.